Bapak Ibu yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, dan juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Pamekasan yang hebat, luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul di ruangan ini, ruangan yang penuh barokah ini, untuk mengikuti diseminasi implementasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Ihsanul Kholikin SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada pagi ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam tuntunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi ini kita bersama-sama akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa sekali yang akan disampaikan oleh CGP Bapak Ihsanul Kholikin, di mana pada materi ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru maupun nanti mengimplementasikan kepada siswa. Baik Bapak Ibu Guru yang berbahagia, saya sebagai moderator pada kegiatan ini akan memandu jalannya diseminasi pada pagi hari ini, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 60 menit atau 1 jam ke depan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bisa mendengarkan pemaparan dari Bapak Kholik tentang budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Silakan Bapak Kholik, waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 1 jam ke depan kita akan melaksanakan diseminasi implementasi budaya positif di SMA Negeri 3 Pamekasan. Kegiatan ini merupakan tugas akhir modul 1, yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Jadi Bapak Ibu secara tidak langsung telah membantu saya pribadi untuk menyelesaikan tugas CGP modul 1 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas asih. Kita tinggalkan sejenak kerutan, kebosanan, kepusingan yang ada di luar, baik itu cucian, cicilan, maupun tugas-tugas yang lain-lainnya. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan setelah diseminasi selesai cicilan terbayar. Agenda kegiatan pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, sudah dilaksanakan oleh moderator. Yang kedua adalah capaian yang diharapkan, ketiga pemahaman inti, keempat eksplorasi konsep, dan yang kelima yaitu refleksi. Capaian yang diharapkan Bapak Ibu nanti diharapkan dapat mengimplementasikan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi garis besarnya di sini Bapak Ibu dapat mengimplementasikan budaya positif
budaya itu di atasnya kebiasaan. Jadi untuk menimbulkan budaya positif dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang positif juga. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba ngajung, setuju? Yang setuju, hukuman setuju. Ada 3 orang, ada 4 orang. Berarti Bapak Ibu guru sebagian ada yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak dan sebagian tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Saya tak setuju. Tak setuju. Jadi seumpama begini, ada anak telat kita suruh ngaji, ada anak telat kita suruh baca, ada anak telat kita suruh bersih-bersih. Itu kan hukuman yang positif. Nah, nomor 2 itu seperti itu. Setuju. Oke, baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Rame. Ada yang setuju atau adakah yang tidak setuju? Bapak Ibu, yang setuju coba acungkan tangan. Reward dapat meningkatkan motivasi. Yang tidak setuju? Oke, bagus. Berarti ada perbedaan. Ada perbedaan di sini. Jadi nantinya ini yang akan kita bahas ke depan. Ya Bapak Ibu. Jadi ini yang akan kita bahas ke depan. Jadi nanti kesimpulannya mungkin Bapak Ibu akan mengetahui hasilnya atau mungkin akan berubah-ubah. Yang awalnya setuju jadi tidak setuju, yang awalnya tidak setuju jadi setuju. Baik, kita lanjut. Nah, topik pada pagi hari ini dalam eksplorasi konsep yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi seperti pertanyaan barusan. Yang tiga adalah keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol sebagai guru. Perubahan paradigma. Saya butuh 2 orang, Bapak Ibu guru terserah yang bersedia maju ke depan. Di sini ada sedikit permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. A, tugasnya menghafalkan salah satu tangan. Dan bayangkan di dalam tangan Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan tersebut. Entah itu amanah, entah itu masa depan, entah itu masa lalu yang tidak bisa dibuka, atau apapun itu yang penting, yang pasti yang ada di kepalan tangan itu sangat berharga. Dan B, mencoba membuka dengan segala cara kepalan tangan tersebut. Bisa dengan mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggigit, bahkan menawari uang untuk membuka tangan tersebut. Atau juga menggunakan kekerasan juga bisa. Saya butuh 2 orang. Pak Jamin, saya minta tolong Pak Jamin dulu di depan. Pak Jamin, Pak Awal, karena nanti akan, karena Pak Awal nanti akan. Tolong Pak Jamin sebagai si A, yaitu tugasnya menghafalkan tangan, di mana di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang kalau diambil orang lain mungkin akan berubah ceritanya. Si B, tugasnya yaitu membuka tangan Pak Jamin dengan berbagai cara, bisa mengintimidasi, mengancam, menggelitik, memarahi atau menggunakan kekerasan. Jadi doktrin saya kepada Pak Jamin seperti itu. Jadi saya B. Pak Awal B, Pak Jamin A. Monggo Pak Awal. Baik, apa itu Pak? Kok di
rahasia Pak. Terbuka ya. Jangan Pak. Jangan Pak. Ayo buka Mama. Dibuka aja Pak. Enggak Pak, ini rahasia kita berdua. Jangan Pak. Jangan tangan Pak Jamil ada rahasia. Ayo Pak. Jangan Pak. Jangan Jangan Pak. Mau saya laporkan ke kepala sekolah ini. Apa ini? Ini rahasia dia. Apa ini Pak? Pokoknya ini sangat berarti buat saya Pak. Iya Pak, saya apa? Apa itu Pak? Jangan Pak, Apa Pak? jangan Pak. Ini Pak Jamil dengan saya ini sama-sama. Mas. Masa Pak Jamil nggak mau terbuka sama saya? Ayolah Pak. Jangan Pak. Sangat berharga sekali nih Pak. Iya Pak, masa juga digenggam seperti ini Pak. Jangan, Ayo, Pak. Jangan Pak. Bukan. Jadi Pak Jamil ini gimana ini? Jadi persahabatan kita berakhir ini. Ini tidak Pak cuma tidak ada Pak. Lagi aja. Tepuk tangan untuk Pak Awal dan hari ini. Kalau kita perhatikan bersama tadi bahasa dari Pak Awal ada bahasa menuju, mengancam, dan terakhir sepertinya menjurus kepada kekerasan. Nah, kita bahas bersama nanti. Pak Jamil itu untuk tidak membukanya dan Pak Awal membujuk dengan segala cara. Bisa juga tadi ada bahasa intimidasi juga dan ada bahasa mengancamnya juga. Oke baik, kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, indisi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu ilusi. Paham Bapak Ibu ya? Guru mengontrol murid itu ilusi. Apa itu ilusi? Rangsangan yang kadang tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya ada siswa namanya Iqbal semangat belajarnya. Itu kan penguatan yang positif dan bermanfaat. Tapi itu ilusi. Bisa jadi tidak sesuai dengan harapan. Karena ilusi. Bisa iya, bisa tidak. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seumpama tadi kamu ikuti apa kata saya, kan tidak akan seperti ini. Itu kan membuat merasa bersalah. Apakah itu membangun atau mendidik atau meningkatkan karakter? Itu ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pak Awal lebih dewasa daripada Pak Jamil kalau melihat dari kepalanya. Memaksa, ya, memaksa. Itu ilusi. Ternyata Pak Awal tidak bisa memaksa Pak Jamil. Tidak sesuai dengan harapannya Pak Awal. Bercanda Pak Awal ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ilusi guru mengontrol murid. Guru bisa mengontrol murid, itu ilusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulusnya kita sama, tapi teorinya kita berbeda-beda. Stimulus itu adalah sebuah rangsangan yang diharapkan. Jadi kita sama menurut stimulus respon, tapi teorinya kita tidak sama, kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teorinya seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di stimulus respon, perilaku buruk itu salah. Di teorinya semua perilaku memiliki tujuan.
Contohnya dulu pernah saat COVID-19 ada kasus seorang bapak yang mencuri HP. Mencuri bahasanya pasti buruk dan salah. Tapi tujuan bapak tersebut di dalam teorinya adalah untuk membantu anaknya biar sekolah online. Akhirnya apa? Dibebaskan sama jaksa. Malah dibantu diberi HP sama hakimnya. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi kalau perilakunya buruk karena mencuri. Tapi dalam teorinya memiliki tujuan. Ada alasannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pak Awal di pikirannya bisa mengontrol Pak Jamil, tapi di pikiran Pak Jamil hanya Pak Jamil yang bisa mengontrol dirinya, tidak bisa orang lain. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol Pak Jamil. Saya bisa mengontrol orang lain. Kadang kita beranggapan seperti itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi Pak Awal sepertinya mengajak berkolaborasi. Itu lebih baik. Seandainya Pak Jamil menerima penawaran Pak Awal, kalau seperti ini nanti kita akan seperti ini, kalau seperti ini nanti kita akan menghasilkan seperti ini. Itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya tenang, menang atau kalah. Di dalam stimulus seperti itu. Model berpikirnya menang atau kalah. Dalam teorinya model berpikirnya menang-menang. Seandainya tadi Pak Awal menggunakan paksaan, yang kalah Pak Jamil. Seandainya menggunakan kolaborasi, Pak Jamil dan Pak Awal sama-sama menang. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau paham kita lanjutkan, ya. Pak Afif, Ya. sebentar. Kira. Tadi Pak Felix mencontohkannya dengan Pak Jamil dan Pak Awal tentang menang-menang. Nah, ini yang saya bingungkan, kalau menang kalah sudah jelas barusan itu kalau Pak Jamil itu memberikan sesuatu itu pada Pak Awal, Pak Jamil akan kalah, Pak Awal akan menang. Lah, yang jadi titik masalah bagi saya itu yang menang-menang ini seperti apa, Pak? Pak Jamil menyerahkan dengan senang hati dan Pak Awal mendapat itu yang dinamakan menang-menang, atau yang seperti apa yang dinamakan menang-menang seperti itu. Sama halnya dengan kita itu memberikan suatu solusi pada murid kita. Misalkan ada dua murid kita yang berantem, itu agar keduanya itu benar-benar berbaikan dan merasa dirinya itu tidak akan lagi terintimidasi, misalkan itu solusinya seperti apa? Misalkan saya dengan Pak Toto bertengkar, misalkan, terus Pak Toto juga saling pukul dengan saya. Nah, salahnya misalkan itu kesalahan ada di Pak Toto. Gimana caranya saya itu tidak dendam dengan Pak Toto dan Pak Toto tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada saya. Nah, win-win solusinya seperti apa? Menang-menangnya yang seperti apa? Itu yang saya bingung, Pak. Boleh, terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Di situ ada dua pertanyaan sebetulnya, ada dua kasus. Kalau kita kembali ke pemaparan saya tadi, model berpikir menang atau kalah. Seandainya tadi Pak Awal saat memaksa kepada Pak Jamil mungkin merasa ketakutan dan akhirnya membuka tangannya, kepala tangannya, itu artinya ada yang menang dan kalah. Tadi Pak Awal juga sempat membujuk, mengajak berkolaborasi, artinya ada kesepakatan antara dua orang. Pak Jamil, tolong buka entah itu apa, nanti kita kerjasama untuk mencapai hasil yang maksimal. Itu menang dan menang. Tidak ada yang dirugikan. Win-win solution, betul bahasa Arabnya seperti itu. Jadi saat Pak Awal membujuk Pak Jamil, ayo kita buka Pak, kita kerjakan bersama-sama. Kita hasilnya kita dapat bersama-sama. Solusinya kita cari bersama-sama.
sehingga kita sukses bersama-sama. Itu menang dan menang, tidak ada yang dirugikan. Bisa diterima Pak Afif ya? Untuk pertanyaan kedua nanti akan terjawab dengan sendirinya Pak Afif setelah slide-slide berikutnya dari kami. Ya, kita lanjut. Ini disiplin positif, kerangkanya seperti ini. Menurut Dr. William Glasser, Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan, kita lanjut saja. Jadi ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Apakah makna disiplin? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada 2 kata kunci utama, yaitu yakni taat, patuh dan aturan, tata tertib. Ki Hajar Dewantara menyatakan, kita baca bersama, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kesimpulannya yang di kuning tersebut. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebajikan universal artinya luas, bisa diterima semua golongan. Motivasi intrinsik berarti dari dalam, bukan dari luar. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, berlaku pada semua manusia tanpa membedakan, tanpa beda agama, suku, ras, dan lain-lain. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diana Glasser. Eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ini pertanyaan pemantik di awal tadi, setuju atau tidak? Nah, kita akan menemukan jawabannya di sini. Teori motivasi perilaku manusia yang nomor 1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti motivasi eksternal. Jadi anak tertib karena takut, bukan kesadaran diri. Anak takut terlambat karena takut disuruh bersih-bersih toilet. Anak takut terlambat karena takut dipanggil orang tua. Itu motivasinya berarti dari luar, bukan dari dalam sendiri. Kalau dari dalam, anak datang tepat waktu karena dia menghargai waktu dan menghargai dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Reward, kalau kita ingat reward and punishment. Jadi anak mengerjakan sesuatu karena ada penghargaan. Motivasinya eksternal, bukan karena diri sendiri. Anak-anak besok ulangan matematika, untuk nilai yang tertinggi akan dapat hadiah dari bapak berupa buku misalnya. Motivasinya kan eksternal. Kalau tidak dapat hadiah, apakah motivasinya akan tetap? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi internal. Tujuan disiplin positif seperti itu. Jadi
kita bekerja ya untuk diri sendiri. Anak sekolah untuk diri sendiri, belajar untuk diri sendiri, mencapai nilai yang tinggi untuk diri sendiri, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan. Ya, ya bisa jadi, mungkin, mungkin dihukum oleh penghargaan. Tadi yang dapat yang mengacu setuju mungkin dihukum karena penghargaan. Apakah penghargaan meningkatkan motivasi belajar? Iya, tapi motivasinya eksternal, bukan dari diri sendiri. Baik atau tidak, Bapak Ibu yang bisa menjawab. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampaknya dari pemberian penghargaan tersebut, ada pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek seumpama seperti ini: anak diberi penghargaan karena nilainya tertinggi saat UH1. UH1 ada hadiahnya, UH2 tidak ada hadiahnya. Akhirnya dia motivasinya sudah berkurang, tidak ada target, tidak ada hadiah yang diinginkan. Itu pengaruhnya jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Akan terbiasa seperti itu terus. Kalau ada uangnya dia semangat, kalau ada hadiahnya dia semangat, itu jangka panjang. Akan terbawa kebiasaan seperti itu. Penghargaan menghukum, ya kan? Penghargaan menghukum, karena akan membentuk karakter-karakter yang selalu diiringi untuk mengerjakan sesuatu. Jadi dia melakukan sesuatu karena ini, itu menghukum. Penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Seperti tadi yang saya katakan, akhirnya siswa tersebut kualitasnya menurun, ya kan? Karakternya tidak terbentuk, terbentuknya ke arah yang lebih negatif, bukan lebih positif. Penghargaan mematikan kreativitas. Kadang anak-anak untuk mencapai nilai yang maksimal, kadang di sini ya kreativitasnya berkurang. Ada kerja kelompok, buka Google, itu mematikan kreativitas karena mengejar penghargaan tersebut. Yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Timbul kecemburuan dari teman-teman yang lainnya. Kamu tadi saat ulangan karena ingin mendapatkan hadiah, segala cara dilakukan, ketahuan sama teman yang lainnya, teman-teman yang lainnya tidak berani melaporkan kepada guru itu, akhirnya apa? Timbul konflik, merusak hubungan itu, akhirnya seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, apresiasi beda dengan reward. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, berarti personal, tatap muka, face to face, empat mata. Beri dukungan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid, jangan hanya satu orang. Karena dengan satu orang bisa menimbulkan konflik atau merusak hubungan tadi. Wah, ini anaknya Pak Toto. Maksudnya bukan anak Pak Toto sering memberi reward atau apresiasi kepada anak itu, akhirnya oh sudah ini anaknya Pak Toto. Akan timbul pemikiran seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi kita harus mengapresiasi kepada anak tersebut secara konsisten. Jangan sekarang ya, besok enggak, besoknya lagi enggak, besoknya lagi enggak terus. Jadi kita harus memberi apresiasi kepada anak-anak kita secara konsisten.
Minimal hanya dengan kata-kata luar biasa anak-anak, tepuk tangan kepada semuanya. Itu sudah pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses, bukan hasilnya, tapi kepada prosesnya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini contoh katanya Bapak Ibu. Contoh katanya, di situ ada pembuka, nilai kebajikannya seperti apa, situasinya seperti apa. Contohnya seperti ini kata pembukanya. Kemarin saya perhatikan, nah seperti itu kepada anak tersebut. Hanya contoh kata pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu ini. Rasa empatimu nilainya sedikit. Rasa empatimu besar sekali. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, seumpama ada murid baru yang di ini itu dia mempunyai rasa empati. Situasinya seperti itu. Yang kedua, contoh katanya seperti ini. Saya menghargai. Nah, itu contoh kata pembuka apresiasi. Saya menghargai kepedulianmu. Nilainya seperti nilai kebajikannya kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Bisa dicoba nanti di kelas. Terima kasih untuk ini itu. Rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Itu salah satu contoh bentuk apresiasi kebajikan. Bisa dipraktekkan nanti. Di sini ada pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang kemudian yang bicara tergagal dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagal dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju di depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya sendiri. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Tidak setuju. Tidak setuju kenapa? Karena Pak Seno itu terlalu memojokkan si anak, terlalu memberikan hukuman sehingga si anak itu merasa malu pas juga dihukumnya tuh di depan teman-temannya, sehingga dia tuh merasa malu karena anak-anak teman-temannya tuh tertawa, menertawai. Berarti dalam ini bentuknya berarti lebih ke hukuman, jadi itu ya. Oke, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Monggo, silakan. Hukuman atau konsekuensi? Baik, terima kasih. Menurut saya apa yang dilakukan Pak Seno itu hukuman, karena sebenarnya Iva tidak melakukan kesalahan, dia hanya terkejut saja mungkin. Nah, sehingga seharusnya Pak Seno tidak memperlakukan seperti itu. Jadi seharusnya Pak Seno lebih memberi kesempatan kepada Iva untuk tenang dulu, untuk menenangkan diri untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Jadi seperti itu. Pak Afif, mencoba menjawab. Silakan.
Kalau menurut saya itu bergantung dari karakter Pak Seno dulu, Pak. Kalau Pak Seno memang tipikalnya seperti itu, menurut saya itu konsekuensi. Tipikal Pak Seno di sini mungkin orangnya maunya yang perfeksionis, istilahnya Mr. Perfeksionis. Jadi anak-anak itu harus mengerti, harus bisa, dan harus. Jadi itu merupakan satu konsekuensi. Karena Pak Seno karakternya harus. Jadi IFA ini konsekuensinya mau tidak mau, suka tidak suka harus ke depan kelas seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kita akan masuk ke pemahaman berikutnya agar kita mengerti apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sudah jelas menghukum, ya, menyakitkan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang diterapkan di sekolah kita ini rata-rata hukuman atau konsekuensi. Lebih cenderung ke konsekuensi. Anak terlambat, konsekuensinya seperti ini. Anak tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya seperti ini. Apakah ada yang hukuman? Nah, kita akan sadar ini mungkin nanti. Dulu ada olahraga menjalan jongkok, Pak. Ya, kita lanjut. Pak Toto guru olahraga. Nanti akan terjawab sendiri, Pak Toto. Nanti akan terjawab dengan sendirinya. Bukan saya yang menjawab, nanti akan terjawab dengan sendirinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi murid disuruh cari solusi karena salahnya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di situ ada dua identitas, gagal dan sukses. Hukuman dan disiplin. Disiplin ada dua, konsekuensi dan restitusi. Kelihatan Bapak Ibu ya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Sudah beda ya? Kalimat. Kalau hukuman pasti menyakitkan, konsekuensi belum tentu. Restitusi merupakan pilihan, ditawarkan kepada anak itu. Pemecahan masalahnya seperti apa? Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, jangka waktunya panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, jangka waktunya pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid. Kita lanjut, kita lewati satu tabel. Murid atau anak akan tersakiti. Itu kalau hukuman pasti akan tersakiti karena itu hukuman. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid anak mendapatkan penguatan. Kamu telat. Kalau kamu telat, apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi, Pak. Mengulangi lagi. Sebagai bentuk restitusi, kita kalau mengulangi lagi peraturan di sekolah ini seperti apa? Menulis, mengaji, Pak, silahkan dilaksanakan oleh anak itu restitusi. Kalau konsekuensi, kamu telat, kenapa telat? Jalan kaki dari rumah, gimana rumahnya ke sekolah, Pak? Konsekuensinya seperti apa kalau seperti itu? Disuruh sama tim tatip, disuruh jalan keliling lapangan lebih cepat biar tidak telat. Itu konsekuensi. Kalau hukuman, anak telat disuruh bersihkan toilet, itu hukuman, menyakitkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada studi kasus di sini. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat.
Kalimatnya, saya tidak akan terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah pernahkah kita menghukum, menyuruh anak-anak lari keliling lapangan basket karena datang terlambat? Bapak yang dari sini. Sejarahnya ada. Mudah-mudahan nanti ke belakang tidak ada. Ke depan tidak ada. Kalau mengelilingi lapangan basket karena datang terlambat olahraga, itu hukuman atau konsekuensi? Di pertanyaan nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket karena datang terlambat saat pelajaran olahraga. Konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Jadi ada hubungannya. Kalau dihubung-hubungkan itu ada. Kalau disuruh membersihkan toilet karena datang terlambat olahraga, itu hukuman. Tapi kalau disuruh lari karena datang terlambat saat pelajaran olahraga, itu konsekuensi olahraga. Tidak mengerjakan tugas matematika, disuruh lari keliling lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, siapa yang pernah? Jadi harus ada kolerasinya. Ya. Ada perpaduannya, ada kolerasi antara mapel yang kita aku, antara hukuman dan konsekuensinya. Harus ada kolerasinya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi ini agak ambigu. Ya. Menggunakan masker untuk kesehatan. Disuruh push up juga mempengaruhi kesehatan. Lebih ke Hukuman. kenapa ke hukuman? Karena tidak ada korelasi. Karena push up itu membutuhkan kekuatan. Untuk kekuatan, bukan untuk Kesehatan. bisa diterima. Karena masker kan itu kaitannya dengan semua orang, bukan hanya satu orang. Apa jadi ini? Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Oke, luar biasa. Tangan dulu kita semuanya. Ini perbedaan ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ini perbedaannya seperti itu. Kita lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus kepada solusi bukan sepihak. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi bisa diterima. Anak yang salah bisa diterima oleh kelompoknya, tidak terjadi bullying dan lain-lain. Ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan,
Yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau meyakinkan. Ciri-cirinya seperti ciri-ciri kata-kata menstabilkan ada di bawahnya itu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Cirinya seperti itu. Saat kita memanggil anak yang bersalah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan anak tersebut jangan tidak takut, gugup, gagap dan lain-lain. Setelah itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi seperti tadi, semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu betul kata-katanya, kalimatnya. Yang ketiga yaitu meyakinkan atau keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi kesepakatannya seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Coba nanti kita praktikkan di dalam. Apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita gunakan segitiga restitusi ini. Jadi kita stabilkan dulu, validasi, habis itu keyakinan kelasnya seperti apa. Tiga sisi segitiga restitusi. Ini yang tadi sama sebetulnya. Langkahnya seperti itu, teori kontrolnya seperti itu. Videonya sudah. Oke, kita lanjut. Eksplorasi konsep atau keyakinan kelas. Peraturan kelas atau keyakinan kelas. Bapak Ibu pastinya melakukan kesepakatan kelas di awal mula tatap muka. Jadi pada pertemuan pertama pasti Bapak Ibu melakukan itu. Aturan mainnya seperti itu ke depan. Seperti saya saat olahraga. Saat olahraga kalian harus masuk ke lapangan, bentuk baris 4 saf. Ketua kelasnya memimpin di depan menggunakan seragam olahraga. Yang sakit tetap menggunakan seragam olahraga, cuma duduk di samping tidak bisa mengikuti olahraga dan lain-lain. Itu salah satu keyakinan kelas di mata pelajaran PJOK. Bapak Ibu pasti memiliki keyakinan kelas sendiri-sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan atau keyakinan? Peraturan kelas. Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Tadi ini lebih kepada keyakinan. Menggunakan masker untuk diri kita sendiri dan menjaga orang lain juga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini lebih kepada disiplin. Berarti lebih kepada keyakinan kelas. Kita lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi prosedurnya seperti ini. Salah satunya bahasanya harus sopan dan lain-lain. Kadang-kadang kan ada bahasa buanglah sampah pada tempatnya, jauh. Nah, itu kurang pantas ya, kurang pantas. Jadi bahasanya harus benar. Dimintai pendapat juga antara guru dan siswanya. Karena siswa kadang memiliki pemikiran sendiri-sendiri. Eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, setiap manusia pasti memiliki hal ini. Survival, bertahan hidup, setiap manusia pasti memiliki itu. Fun, kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima, semuanya pasti memiliki. Ingin dikasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan, siapa yang tidak ingin bebas? Power, penguasaan. Pasti ada rasa ingin menguasai. Entah itu di lingkungan keluarga, sekolah, kelas, komunitas dan lain-lain. Setiap manusia pasti memiliki itu karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik
dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itu menurut Dr. William Blass. Eksplorasi konsep 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ataukah guru sebagai teman, pemantau, atau manajer? Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu sebagai guru yang sebagai penghukum. Jadi guru berbuat, ini yang dilakukan guru. Guru berbuat, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu guru sebagai penghukum, identitasnya gagal. Berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Seandainya kamu tadi ini seperti pembuat merasa bersalah. Ya, seperti membuat merasa bersalah. Identitasnya gagal. Jadi kita tidak boleh seperti itu kepada siswa kita. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu guru sebagai teman. Jadi bisa seperti orang curhat. Guru sebagai pemantau, menghitung, mengukur, memberi tugas, kita pantau, kita nilai dan lain-lain. Itu sebagai pengukur. Pemantau, menghitung, mengukur. Intinya kita yang mengukur kemampuan atau perilaku murid itu tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuannya. Guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang kedua itu guru berkata. Jadi kalau guru sebagai penghukum, kata-katanya seperti itu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu bahasanya seperti itu, seperti mengancam. Pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Itu kata-katanya yang tidak boleh kita laksanakan karena identitasnya gagal. Guru sebagai teman, lakukan demi Bapak Ibu. Sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang akan terjadi. Kalau guru sebagai manajer, apa yang kita yakini. Nah, kan ada kesepakatannya tadi. Kesepakatan kelas kan ada. Kalau anak tidak mengerjakan tugas, kesepakatannya seperti apa? Gitu. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kembali lagi kepada segitiga diskusi. Hasilnya, kalau guru sebagai penghukum, maka siswa memberontak, pendendam, kadang menyalahkan orang lain. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini banyak terjadi. Kalau sebagai teman, ketergantungan, sudah ada yang membereskan. Nah, sudah ada yang membereskan. Jadi akhirnya rasanya apa dia? Ketergantungan. Guru sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Bila tidak awasi, tak tahu lagi. Menguatkan watak dan karakter. Itu apabila guru sebagai manajer. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu guru sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita kembali ke slide berikutnya. Sebelumnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti pembuat merasa bersalah. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita kembali di sini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa. Jadi cepat dipahami. Artinya
Refleksi Bapak Ibu, ini adalah refleksi untuk kita semua. Yang pertama, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi budaya positif. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu Guru. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan pertama ya, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi budaya positif. Bagi saya yang insya Allah hampir 33 tahun jadi guru gitu. Ya, pengabdiannya luar biasa, 33 tahun. Seusia saya, Pak. Yang berdasarkan apa yang saya renungi sebelum dan sesudah mempelajari materi budaya positif ini, sebenarnya teori ini sudah muncul tahun 90-an. Tahun 90-an. Grand teorinya sebenarnya ada aliran pendidikan behaviorism dan konstruktivism. Itu grand teorinya di situ. Restitusi itu menganut aliran konstruktivism. Sementara SR, stimulus respons, itu behaviorism. Kalau saya mempelajari ilmu pendidikan ketika duduk di bangku SPG dulu, saya dari SPG. Kenapa kok dua teori ini tidak digabungkan saja? Karena mengingat kondisi manusia itu berbeda-beda. Jadi kalau dulu ada aliran nativisme, ada aliran naturalisme, kemudian ada aliran konvergensi. Kenapa kok ini tidak dikonvergensikan? Mungkin kalau kita mau mendisiplinkan kita, ada anak yang butuh paksaan. Ada anak yang tidak dipaksa ikut. Ya. Jadi menurut saya, ya karena memang ini yang menelurkan teori ini adalah orang Barat. Kalau kita yang Muslim barangkali akan menolak teori ini. Karena di ajaran Islam itu kan ada dosa, ada pahala, ada neraka, ada surga, kan gitu ya. Ketika orang berbuat baik, sekecil apapun, ganjarannya adalah surga. Nah, reward dan punishment ditolak dari teori ini kan. Sementara grand teori terbesar menurut keyakinan kita masih menggunakan reward dan punishment. Ini perlu kita diskusikan panjang, terutama bagi teman-teman yang berkecimpung di guru penggerak. Mungkin ini salah satu bagian dari penyesatan. Iya, bagian dari penyesatan. Iya. Iya, karena ya maaf, saya memahami teori ini seperti itu. Jadi barang siapa yang berbuat baik sebesar biji zarah, maka akan mendapat pahala, kan begitu. Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kan ini. Jadi ada reward dan punishment.
Kemudian bagaimana saya harus berubah dengan teori ini? Karena keyakinan yang muncul dari motivasi internal saya, intrinsik saya, ya, yang sudah ada di dalam kalbu saya, itu bertolak belakang dengan teori ini. Bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya untuk mengubah grand teori yang dari ada reward punishment, ada stimulus response, kan pekerjaan baik itu diganjar surga, itu kan stimulus respons. Sementara di dunia pendidikan kita dicekoki dengan teori yang seperti ini. Memang benar anak-anak benar-benar merdeka, tapi mungkin juga bisa kita introspeksi sebagai guru. Ketika kita dihadapkan pada aturan libur semester guru harus pinjel, kita menolak apa menerima itu? Dalam hati menolak, karena aturan harus menerima, kan begitu, harus menerima. Nah ini teori ini kalau memang mau diterapkan, mari kita terapkan secara total. Ya, termasuk pada kita sebagai guru, kan. Ya, jangan ke murid-murid saja. Ya, ini refleksi saya. Jadi pemahaman yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi ini, sebenarnya bagi saya dua teori ini bisa sama-sama dilaksanakan, ya, melihat situasi dan kondisi siswa, ya, kondisi kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, apa rencana ke depan yang ingin Anda terapkan di lingkungan sekolah? Kalau mau mengikuti teori ini, di sekolah tidak usah ada tatib. Biarkan anak-anak berkembang motivasi internalnya, intrinsiknya. Tidak usah ada tatib, karena tatib itu pasti kehukuman dan pemaksaan. Tidak usah bubarkan saja tatib. Kalau ini mau diterapkan di sekolah. Tapi nanti apa jadinya anak-anak, kan begitu. Ya. Kan ini sebuah teori yang sekarang digalakkan, nanti hasilnya 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan bisa dievaluasi hasilnya seperti apa. Apakah benar dengan menghilangkan teori reward dan punishment, stimulus respon ini efektif untuk mengembangkan potensi anak ke depan. Ini masih 10 tahun lagi evaluasinya. Sesuai dengan perubahan kurikulum. Setiap ada aturan baru itu mesti mengevaluasi aturan lama, mencaci maki aturan lama, tanpa mempertimbangkan plus minusnya. Pasti dicaci maki. Kurikulum Merdeka muncul sekarang, mencaci maki kurikulum 13. Dulu kurikulum 13 mencaci maki kurikulum sebelumnya, ya karena itu ya mudah-mudahan lah, ya, insya Allah program ini sampai 2024, ya mungkin itu refleksi saya sebagai praktisi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Lutfi sebagai guru yang sudah sangat senior dan sudah banyak sekali pengalamannya di bidang pendidikan. Mungkin itu akan menjadi evaluasi untuk diri saya sendiri dan ke depan untuk menjadi lebih baik. Memang melakukan perubahan itu adalah hal yang sulit, tapi hal-hal yang sulit tersebut jika kita lakukan akan menjadi kemudahan untuk diri kita sendiri nantinya.
bisa saja kita jadi guru hanya mengajar ulang, tapi nantinya akan menjadi kesulitan untuk diri kita juga, karena karakter anak-anak tidak akan meningkat, karakter pendidiknya tidak dapat. Jadi mudah-mudahan setelah pengimbasan ini Bapak Ibu guru ada sedikit perubahan ya dalam menerapkan tip-tip tetap dibutuhkan, bisa untuk menjadi kontrol, ada kesepakatannya dan ada konsekuensinya seperti itu. Demikianlah materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang luar biasa pagi hari ini, saya sebagai moderator menyimpulkan dari yang sudah disampaikan Bapak Khalid dan juga dari teman-teman guru yang hebat pada hari ini. Yang pertama tentang implementasi budaya positif. Dalam implementasi budaya positif itu ada hukuman, kemudian ada pemberian hukuman dan pemberian penghargaan. Di mana masing-masing dari implementasi itu punya nilai positif yang tujuannya semuanya ke arah yang positif. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru bisa memposisikan posisi kontrolnya? Seperti yang disampaikan oleh Pak Toto tadi, ada 5 posisi kontrol. Pada saat kapan kita akan menjadi seorang penghukum? Pada saat kapan kita memposisikan sebagai pembuat bersalah? Kemudian juga sebagai teman. Teman di sini bisa teman curhat, masalah pribadi, kemudian bisa bersikap sebagai bestie sehingga anak lebih dekat, lebih terbuka pada kita. Karena dengan posisi teman ini tidak menutup kemungkinan bukan hanya masalah pembelajaran saja, tetapi masalah pribadi. Dan ini yang akan membentuk karakter anak. Kalau kita lebih mendalami karakter anak, masalah pribadi anak juga akan lebih mudah kita masuk ke dalam dunianya. Kemudian pada saat kapan kita akan menjadi sebagai pemantau. Jadi posisinya kita harus bisa melihat kondisi. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau dilihat dari posisi kontrol itu, menurut Bapak Ibu yang paling bijaksana kita sebagai pendidik adalah di posisi yang mana? Monggo Bapak Ibu sendiri yang bisa menyimpulkan dengan keseharian Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak harus ada menang kalah, karena dimanapun dengan kolaborasi, dengan komunikasi yang baik akan tercipta suatu suasana yang menjadikan menang dan menang, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan dengan siswa juga tidak ada anak yang merasa disakiti, merasa dibully, sehingga mereka tetap bisa hadir berkumpul dengan kelompoknya dalam rasa yang nyaman, aman, dan bahagia. Kemudian sebagai pendidik kita juga harus bisa menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, di mana kebajikan universal ini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 kompetensi. Jadi 6 kompetensi seorang pelajar, profil pelajar Pancasila, dan diharapkan mereka memiliki motivasi intrinsik. Kalau sudah memiliki motivasi intrinsik ini, kita sebagai guru canreng maturana kan mau coba. Jadi iya, jadi motivasi intrinsik inilah yang perlu selalu kita tanamkan kepada siswa, sehingga tidak ada lagi kesalahan yang akan dibuat siswa, guru juga akan senang. Kemudian untuk keyakinan kelas, ini yang disampaikan Pak Wardi,
sangat diperlukan dalam proses mendisiplinkan anak yang nantinya akan muncul kesadaran diri dari dalam dirinya, yaitu intrinsik. Bagaimana cara Cipta Gem ini menyusun suatu kesepakatan yang sudah disepakati oleh siswa sehingga mereka tahu dengan konsekuensinya, dan di sini berusaha untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu, segala saran dan masukannya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya secara pribadi maupun untuk lembaga SMA Negeri 3 Pamekasan. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kesempurnaan nantinya akan disempurnakan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kegiatan budaya positif ini bisa menjadi suatu program yang menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang luar biasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.